Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali bersama kami untuk episode yang ketiga dari pembahasan materi Bangun Segi 4 SMP kelas 7 di semester 2. Bangun yang akan kita bahas kali ini adalah bangun jajar genjang. Silakan siapkan diri Anda, pikiran Anda dan hati Anda untuk menyatu bersama kami, sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren buat Anda dengan konten-konten pembelajaran yang berkualitas. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dan kami bagikan ini benar-benar bisa dipahami dengan baik sehingga video ini bisa memberi manfaat untuk sesama. Dan Anda mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh dengan membagikan video ini kepada siapa yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda butuh. Jangan memandang remeh karena suatu kebaikan itu kecil atau sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap remeh karena kecil dan sederhana itu dia luar biasa bagi orang lain dan banyak mendatangkan kebaikan baik untuk diri kita maupun untuk sesama. Selengkapnya yuk kita ikuti dengan seksama pembelajaran jajar genjang ini, baik terkait dengan sifat-sifat, luas dan juga keliling serta contoh-contoh soal beserta pembahasannya yang akan kita sajikan buat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pembelajaran bangun datar segi 4 untuk jenis segi 4 yang ketiga, yaitu jajar genjang. Perhatikan gambar dengan seksama. Kita mulai dari sifat-sifat jajar genjang. 1. Sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. AB sejajar dengan CD dan panjang AB sama dengan panjang CD. Kemudian sisi AD sejajar dengan BC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Sifat nomor 2. Sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C, keduanya saling berhadapan, dan sudut B sama dengan sudut D. Sifat yang ketiga, sudut-sudut berdekatan jumlahnya 180 derajat. Yang dimaksud sudut berdekatan adalah dua sudut yang berurutan. Sudut A dan sudut B adalah berurutan. Jumlahnya 180 derajat. Sudut D dan sudut C adalah berdekatan karena keduanya berurutan. Jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut A dan sudut D juga dua sudut berdekatan, jumlahnya 180 derajat. Dan yang keempat sudut B dengan sudut C, jumlahnya 180 derajat. Yang keempat, diagonal-diagonal saling berpotongan di tengah-tengah, atau dengan kata lain saling membagi dua sama panjang, sehingga AO sama dengan OC dan BO sama dengan OD. Dari sifat-sifat ini kita ambil pengertian bahwa jajar genjang adalah bangun datar segi 4 yang sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sudut-sudut berhadapan sama besar. Kita lanjut untuk B, menentukan luas jajar genjang.
Perhatikan di sini ada 2 buah jajar genjang. Kita pandang kedua jajar genjang ini adalah sama. Di sini diketahui ukuran sisi mendatar adalah A. Setelah dari alas, kemudian ruas garis yang menghubungkan dua sisi yang saling sejajar antara sisi alas dan atas ini kita beri nama T sebagai tinggi dari jajar genjang. Perhatikan peragaan dalam animasi ini. Jajar genjang ini akan kita potong menurut salah satu dari garis tinggi pada gambar. Setelah terpotong, potongannya kita pasang di sebelah kiri, sehingga sekarang terbentuklah bangun persegi panjang, yang berarti ukuran sisi mendatar ini adalah kita anggap sebagai panjangnya, dan ukuran sisi tegak ini kita pandang sebagai lebarnya. Yang kalau ini kita bawa kepada bangun yang pertama sebagai bangun aslinya, P ini adalah merupakan alas dari jajar genjang, dan L ini merupakan tinggi dari jajar genjang. Dikarenakan persegi panjang ini tadi adalah kita peroleh dari sebuah jajar genjang yang kita potong sedemikian rupa dan kita susun menjadi bangun seperti tampak pada gambar ini, artinya bahwa luas persegi panjang ini sama dengan luas jajar genjang. Dengan demikian kita dapat menurunkan rumus luas jajar genjang ini dengan pendekatan rumus luas persegi panjang, yaitu luas adalah panjang dikali lebar, dengan panjangnya adalah A dan lebarnya adalah T, maka luas jajar genjang adalah L sama dengan P dikali L sebagai rumus luas persegi panjang, dengan P sama dengan A dan L sama dengan T, sehingga luas jajar genjang adalah L sama dengan A dikali T, dengan A adalah alas jajar genjang dan T adalah tinggi jajar genjang. Luas jajar genjang adalah luas sama dengan alas dikali tinggi. Oke, bisa dipahami? Ya, bagus. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. C. Keliling jajar genjang. Sebagaimana sifat yang sudah kita pelajari di depan, bahwa jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan adalah sama panjang. Sehingga kalau AB kita beri ukuran S1, maka DC juga S1. BC kita beri ukuran S2, maka AD juga S2. Sedangkan keliling bangun secara umum adalah jumlah dari ukuran semua sisinya. Sehingga keliling jajar genjang dengan AB sama dengan CD sama dengan S1 dan AD sama dengan BC sama dengan S2 dapat kita rumuskan. Keliling ABCD sama dengan 2 dikali AB ditambah 2 dikali BC, karena AB sama dengan DC dan BC sama dengan AD. Bisa cukup diwakili 2 kali AB ditambah 2 kali BC. Kita substitusikan nilai S1 dan S2, maka kita dapatkan keliling ABCD sama dengan 2 dikali S1 ditambah 2 dikali S2. Atau dengan sifat distributif, 2 bisa kita faktorkan sehingga kita dapatkan 2 dikali dalam kurung S1 plus S2. Dengan demikian, keliling jajar genjang adalah K sama dengan 2 S1 ditambah 2 S2, atau K sama dengan 2 dikali dalam kurung S1 plus S2. Anda boleh menggunakan
salah satu yang Anda merasa nyaman yang mana? Sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar, ada sebuah jajar ginjang yang diketahui ukuran sisi-sisinya dan juga diketahui sebuah garis bantu yang menunjukkan tinggi dari jajar ginjang. Ditentukan luas jajar ginjang dan kelilingnya. Penyelesaian. Diketahui alas 16 cm, perhatikan bergambar. Ini alasnya sama dengan yang di atas ini. Tingginya 8, tinggi itu adalah ruas garis yang tegak lurus dengan alas atau perpanjangan alas. Berarti ini tingginya bukan 10 ya. Karena 10 ini dia tidak tegak lurus dengan alas. Yang tegak lurus adalah ruas garis bantu 8 cm. Maka 8 cm ini sebagai tinggi dari jajar ginjang. Hati-hati. Ditanya luas dan keliling jajar ginjang. Kita hitung dulu luas jajar ginjang. Luas adalah alas kali tinggi, yang mana alasnya 16 cm dan tingginya 8 cm. 16 kali 8 hasilnya sama dengan 128. Jadi luas jajar ginjang 128 cm persegi. Kemudian kelilingnya tinggal menjumlahkan semua ukuran sisinya. Dalam hal ini keempat sisinya kita jumlahkan. Dan karena pasangan-pasangan sisi yang berhadapan sama panjang, kita nyatakan K sama dengan 2 dikali S1 ditambah 2 dikali S2. S1 adalah 16 dan S2 nya 10. 2 dikali 16 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 32 ditambah 20. Hasilnya K sama dengan 52. Jadi keliling jajar ginjang adalah 52 cm persegi. Mudah ya? Ya, ini tinggal memasang ke rumus saja ya. Ini soal yang relatif masih dasar. Baik, contoh nomor 2. Perhatikan, ini sudah pengembangan. Diketahui jajar ginjang ABCD. Panjang AB adalah 36 cm, BE 16 cm, BF 18 cm. Ditanyakan keliling jajar ginjang. Untuk bisa menghitung keliling jajar ginjang, berarti kita harus mengetahui atau memiliki ukuran sisi-sisi dari jajar ginjang. Sementara di sini sisi yang diketahui adalah baru sisi AB. Sisi BC atau AD belum diketahui. Maka kita harus mencari dulu panjang sisi AD atau BC. Nah, dari mana kita bisa menghitung panjang sisi yang belum diketahui? Kembali ke kata kunci. Di sini perhatikan BE ada tanda siku-siku. Berarti ruas garis BE ini tegak lurus dengan DC. Atau BE tegak lurus dengan AB. Karena BE menghubungkan sisi AB dan DC tegak lurus, berarti BE ini bisa kita pandang sebagai tinggi dari jajar ginjang dengan alas DC atau alas AB. Berikutnya perhatikan ruas garis BF atau FB. Ini juga tegak lurus dengan AD. Dan dia menghubungkan sisi BC dan sisi AD, sehingga ruas garis BF ini bisa kita pandang sebagai tinggi jajar ginjang ABCD ketika alasnya AD atau alasnya BC. Dan baik menggunakan alas AB tinggi BE atau menggunakan alas AD tinggi FB, luasnya harus sama dikarenakan bangunnya sama. Maka kita gunakan persamaan luas, yaitu bahwa luas ABCD adalah AD dikali BF, perhatikan alas dikali tinggi, sama dengan DC dikali BE.
DC sebagai alas, BE tinggi. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. AD belum tahu, BF-nya adalah 18 cm sama dengan DC 36. Lupa, nggak ada DC. DC itu sama dengan AB 36 ya, dikali BE 16 cm. AD dikali 18 adalah 18 AD. 36 dikali 16 hasilnya 576. 18 AD sama dengan 576, sehingga AD sama dengan 576 dibagi 18, hasilnya AD sama dengan 32. AD sama dengan 32 artinya bahwa panjang sisi AD dan sisi BC adalah 32 cm. Dengan demikian kita sudah bisa menghitung keliling jajar genjang, yaitu dengan cara menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali S1 ditambah 2 dikali S2. S1 kita ambil sisi AB yang diketahui oleh soal. AB di sini yang panjangnya sama dengan DC. Maka di sini kita tulis 2 kali S1. Kemudian S2-nya kita mengambil AD yang berarti juga mewakili BC. Maka kita tulis 2S2. Kita substitusikan nilai S1 dan S2 yaitu 36 dan 32. Kita sederhanakan, K sama dengan 72 ditambah 64, K sama dengan 136. Jadi keliling jajar genjang adalah 136 cm. Jadi ada soal yang kita langsung bisa menggunakan rumus, tetapi ada perantara yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, ini sebagai bentuk pengembangan dari soal-soal level dasar ke soal-soal level di atasnya. Kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar. Tentukan A nilai X, B besar sudut BAD, C nilai Y. Soal seperti ini adalah soal yang terkait dengan sifat bangun. Menentukan nilai X. Perhatikan di sini sudut yang dinyatakan dalam variabel X adalah sudut A dan sudut C. Berarti kita harus mencari hubungan antara sudut A dan sudut C, kemudian sifatnya bagaimana. Sudut A dan sudut C adalah dua sudut yang saling berhadapan. Berdasarkan sifat yang sudah kita pelajari di depan, bahwa dua sudut yang saling berhadapan adalah sama besar, sehingga sudut BAC atau sudut A sama dengan sudut BCD atau sudut C. Sudut A sama dengan sudut C kalau menggunakan satu huruf. Kalau menggunakan 3 huruf, sudut A itu kita nyatakan sebagai sudut BAC dengan titik sudutnya di tengah, dan sudut C kalau kita tulis dengan menggunakan 3 huruf, kita tulis menjadi BCD dengan C sebagai titik sudut kita tulis di tengah. Selanjutnya kita substitusikan nilai dari sudut A dan nilai dari sudut C yang masing-masing dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu 3X dikurangi 5 derajat sama dengan X ditambah 35 derajat. Kemudian suku yang sejenis kita kumpulkan dengan aturan pindah ruas ganti tanda, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Menjadi 3X dikurangi X, yaitu positif X pindah ke ruas kiri, sama dengan 35 derajat ditambah 5 derajat, positif 5 derajat dari negatif 5 derajat pindah ke ruas kanan. 3X dikurangi X artinya 3X dikurangi 1X, hasilnya adalah 2X,
dan 40 derajat adalah dari 35 derajat ditambah 5 derajat. X dapat kita hitung dengan cara membagi 40 derajat dengan 2, sehingga X sama dengan 20 derajat. Nilai X sudah kita dapatkan, yaitu X sama dengan 20 derajat. Berikutnya kita bisa menjawab untuk pertanyaan B, yaitu besar sudut BAD. Besar sudut BAD dinyatakan dalam bentuk aljabar 3X dikurangi 5 derajat. X-nya sudah kita miliki, yaitu 20 derajat. Kita substitusikan atau menggantikan variabel X menjadi 3 dikali 20 derajat dikurangi 5 derajat sama dengan 60 derajat dikurangi 5 derajat sama dengan 55 derajat. Jadi sudut BAD adalah 55 derajat. Selanjutnya C, menentukan nilai Z. Untuk menentukan nilai Z, kita perhatikan pada gambar. Z ada dalam bentuk aljabar yang menyatakan besar sudut D, yaitu 2Y plus 25 derajat. Berarti kita harus menghubungkan sudut D dengan salah satu sudut dari jajar genjang ini, khususnya adalah sudut yang sudah diketahui nilainya. Dalam hal ini yang sudah diketahui nilainya adalah sudut BAD, yaitu 55 derajat. Maka kita harus tahu apa hubungan sudut D dan sudut A. Sudut D dan sudut A adalah dua sudut yang berurutan, atau istilah lainnya berdekatan. Sehingga berdasarkan sifat yang kita pelajari di depan, bahwa dua sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Kita gunakan sifat itu untuk menentukan nilai Y, yaitu sudut BAD atau sudut A ditambah sudut ADC atau sudut D, sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut BAD sudah tahu 55 derajat, kita substitusikan. Sudut ADC 2Y plus 25 derajat juga kita substitusikan. 55 derajat ditambah 2Y ditambah 25 derajat sama dengan 180 derajat. 55 ditambah 25 hasilnya adalah 80. 2Y ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Kita selesaikan dengan kaidah persamaan. 80 derajat pindah ke ruas kanan menjadi negatif 80 derajat, sehingga 2Y sama dengan 100 derajat. Y dapat kita hitung dengan membagi 100 dengan koefisien Y yaitu 2, hasilnya Y sama dengan 50 derajat. Jadi nilai Y adalah 50 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Iya, bagus kalau begitu. Baik, demikian untuk pembahasan kita pada episode kali ini terkait dengan bangun segi 4 jajar genjang. Baik membahas tentang sifat-sifatnya, luas dan kelilingnya, yang kita lengkapi dengan 3 contoh soal. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan insya Allah kita bertemu lagi pada episode berikutnya, yaitu untuk pembahasan jenis bangun segi 4 yang keempat, yaitu belah ketupat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.